Yo, welcome back kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pertarungan Luffy versus Kaido semakin menarik setelah Luffy berhasil mencapai wujud Gear 50-nya, sebuah kemampuan legendaris yang sangat ditakuti oleh Gorosei. Lalu apakah Kaido sang makhluk terkuat akan bisa melakukan perlawanan berarti? Atau malah Luffy yang akan semakin unggul dan akhirnya bisa memenangkan duel ini dengan mudah? Oke lah, tanpa basa-basi lagi, inilah real review untuk chapter 1045. Bagian awal chapter ini memperlihatkan adegan percakapan antara Luffy dan Kaido. Di sini Kaido terheran-heran dengan munculnya kemampuan baru Luffy yang disebut Gear 50. Karena sebelumnya Kaido mengira bahwa Luffy sudah mati. Kemudian Luffy setuju pada pendapat Kaido bahwa seharusnya dia memang sudah mati ketika menerima serangan telak dari Kaido itu. Nah, dari percakapan awal ini ada suatu hal yang menarik, yaitu Luffy memang bisa dinyatakan sudah mati ketika Kaido meninggalkannya di atap. Dan perkataan dari Marco, Kid Law dan juga Momonosuke seharusnya juga bisa menjadi bukti bahwa Luffy memang benar-benar sudah mati. Jadi bisa kita ambil kesimpulan awal bahwa untuk mencapai awakening Hito Hitonomi model Nika ini memang diperlukan proses kematian. Hal itu juga sejalan sih dengan pengakuan Momonosuke di chapter ini bahwa tubuh Luffy berubah menjadi putih seluruhnya. Dan sosok full putih di dalam kartun itu bisa digambarkan dengan sosok hantu yang tentunya sudah mati. Yo, selanjut, poin kedua percakapan Luffy dan Kaido membahas mengenai kemampuan awakening Luffy. Di sini Kaido menyatakan bahwa mengubah area sekitarnya itu merupakan sebuah teknik awakening dari buah tipe Paramecia. Tapi perubahan wujud yang didapatkan oleh Luffy seharusnya hanya dimiliki oleh buah tipe Zoan. Nah, dari percakapan ini Bang Oda ingin menegaskan bahwa Hito Hitonomi model Nika memang buah yang sangat legendaris, di mana orang sekelas Kaido saja tidak mengetahuinya. Dan hingga saat ini yang sudah terkonfirmasi tahu mengenai sejarah buah legenda itu hanyalah para Gorosei dan mungkin saja Im Sama. Nah, setelah bercakap-cakap pertarungan kembali dilanjutkan. Kaido berinisiatif untuk menyerang lebih dulu. Naga itu berusaha memasukkan Luffy ke dalam mulutnya. Luffy yang sudah berada di dalam mulut Kaido berusaha menahan dengan kedua tangannya. Tapi hal itu tidak lama karena Luffy malah memutuskan untuk masuk ke dalam perut Kaido. Nah, jadi di sini bukannya Luffy tak bisa menahan cengkeraman gigi Kaido ya, tapi karena Luffy memang memutuskan untuk meluncur ke dalam perut Kaido. Pola luncuran itu terlihat jelas membentuk pola benturan-benturan di dalam tubuh naga itu. Selanjutnya Luffy menggunakan teknik Gomu Gomu no Fusen untuk membuat dirinya berubah menjadi balon. Dan tubuh Kaido pun ikut membesar. Yamato dan Momonosuke jadi terkejut. Bahkan Yamato tidak mengira jika Kaido punya tipe perubahan perut gendut seperti itu. Nah, selanjutnya ada pernyataan menarik dari Kaido. Dia berkata, "Sial, apa yang terjadi? Tubuhku ini bukanlah karet." Nah, dari pernyataan Kaido ini dapat kita lihat bahwa tubuh karet Luffy selain bisa mempengaruhi lingkungannya, juga bisa mempengaruhi tubuh orang lain. Buktinya tubuh Kaido yang seharusnya jebol karena membesar, malah ikutan berubah menjadi karet. Tapi hal itu tidak permanen sih. Ketika Luffy sudah keluar dari perut Kaido, tubuh naga itu kembali normal. Nah, ini bisa jadi kemampuan baru ya yang melebihi kemampuan Doflamingo dan Katakuri. Karena sejauh ini kemampuan awakening mereka berdua hanya merubah lingkungan saja, tidak bisa merubah tubuh lawannya. Oke, lanjut. Di sini juga ada hal menarik, yaitu ketika di dalam perut Kaido, Luffy melihat dua cahaya dan kemudian tangan Luffy meluncur ke arah cahaya itu. Dan ternyata dua cahaya itu adalah dua bola mata Kaido. Lalu dengan luar biasa tangan Luffy benar-benar bisa menembus mata Kaido. Nah, ini sih benar-benar gila ya. Tapi fakta tubuh Luffy bisa menembus mata Kaido
malah sejalan dengan hipotesa Mimin di awal tadi yang menyatakan bahwa Luffy mirip seperti hantu. Dan kemampuan menembus tubuh itu juga mirip dengan karakter hantu yang ada dalam cerita One Piece, yaitu Horo-Horo nominya Perona-chan. Oke, lanjut. Setelah tangan Luffy menembus mata Kaido, Luffy berpegangan pada hidung Kaido dan kemudian meluncur keluar melalui mulut naga itu. Nah, di sini Luffy memang keluar dalam wujud bola karet yang besar. Setelah itu Luffy mengeluarkan angin dari perutnya. Tubuh Luffy pun mengempis dan meluncur ke awan petir yang ada di atasnya. Dan dari atas Luffy berteriak Gomu Gomu no Giganto. Nah, di sini mungkin Kaido mengira dia akan mendapatkan pukulan atau tendangan dari kaki super besarnya Luffy. Tapi ternyata lebih dari itu, guys. Tubuh Luffy berubah menjadi raksasa secara keseluruhan. Dan kemudian serangan yang digunakan adalah serangan menginjak seperti biasa. Ya, Luffy menginjak naga Kaido seperti menginjak cicak. Lalu kemudian memegang bagian kepala dan ekor naga itu dan digunakan untuk bermain lompat tali. Luffy melakukan hal itu sambil terus meluncur ke Onigashima. Sepertinya dia ingin membenturkan tubuh naga Kaido ke Onigashima. Tapi sebelum mencapai Onigashima, Kaido bisa melakukan perlawanan. Dia menembakkan Boru Breath kepada Luffy dari jarak yang sangat dekat. Luffy pun kena telak. Dia terhempas jauh dan jadi gosong. Ya, tubuh gosong Luffy divisualisasikan dengan warna hitam pekat seperti arang. Hal itu tak lama sih, Luffy bisa kembali ke warna putih lagi. Tapi bukan berarti tubuh Luffy tidak terluka karena Boru Breath Kaido. Jika kita perhatikan, ada beberapa luka bakar yang muncul di tubuh Luffy. Iya, Luffy pun terlihat marah karena serangan Kaido itu. Dia segera berlari dengan gaya lari Rat Runner. Nah, ketika Luffy sedang berlari, ada lintasan berbentuk api. Hal itu tentu mengingatkan kita pada scene balapan antara Smoker dan Luffy di Arc Punk Hazard. Selanjutnya, melihat Luffy datang, Kaido pun bersiap untuk melakukan serangan. Dan tanpa terduga, serangan Kaido malah bisa lebih dulu mengenai Luffy. Kepala Luffy pun jadi terdorong masuk ke kastil Onigashima. Dan ekspresi Luffy di sini kocak banget, guys. Ia mirip seperti ekspresinya Usopp ketika mengalahkan Sugar. Lalu kepala Luffy yang besar itu membuat kaget seluruh isi kastil. Bahkan di sini Otama, Nami, Chopper, Kid dan Law mengeluarkan ekspresi mata yang sama seperti ketika kepala Luffy masuk ke atap Onigashima. Nah, setelah menarik kepalanya dari atap, tubuh Luffy perlahan menyusut. Lalu di sini Kaido kembali mengomentari kemampuan Luffy. Kaido berkata bahwa itu seperti cerita buku bergambar. Ya, maksudnya cerita kartun yang punya bentuk-bentuk aneh dan lucu. Iya, dari perkataan Kaido itu bisa kita ketahui bahwa kemampuan fantasi dan imajinasi yang dimaksud oleh Gorosei adalah bisa merubah ke bentuk-bentuk yang tidak terduga. Karena kemampuan tubuh karet memang bisa melakukan hal itu. Jadi bukan kemampuan yang terserah sesuai keinginan penggunanya, tapi terserah di sini yang masih berhubungan dengan kemampuan karet. Nah, selanjutnya Luffy terlihat kelelahan dan Kaido merasa bahwa itu adalah angin segar untuk dirinya. Makhluk terkuat itu mengira stamina Luffy sudah habis dan tak bisa bertarung lagi. Tubuh Luffy pun diperlihatkan kembali seperti semula. Warna putih yang menyelimuti tubuhnya perlahan menghilang dan warna tubuh Luffy kembali seperti semula, hingga ekspresi wajah Luffy juga menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Tapi Luffy tak terima jika dikatakan sudah mencapai batas. Dia malah menyinggung stamina Kaido yang juga hampir mencapai batasnya. Kaido pun jadi terduduk dan dia mengakui bahwa staminanya juga hampir habis. Nah, selanjutnya Kaido meminta Luffy untuk menyerah saja dan tak usah memaksakan diri. Nanti di kemudian hari akan ada orang lain yang meneruskan tekadnya. Tapi dengan tegas Luffy mengatakan tidak mau hal seperti itu. Jika menyerah dan mati sekarang, maka hanya akan menyisakan tulang belulang. Nah, di sini Momonosuke mulai yakin jika itu memang benar-benar Luffy, karena warna tubuh Luffy sudah kembali seperti semula.
Ternyata sebelumnya Momonosuke sempat ragu jika itu adalah Luffy, karena tubuh Luffy berubah jadi putih seluruhnya, dan suara Luffy juga menurut Momo sempat menghilang. Oke, selanjutnya Luffy mengambil ancang-ancang seperti mau menggunakan Gear Second, dan dia mulai memompa aliran darah ke jantungnya. Dan boom, suara jantung Luffy berdetak kencang. Hal itu membuat wujud Luffy kembali ke Gear 50-nya. Lalu di sini Luffy menyebut beberapa nama seperti Momonosuke, Otama, Kinemon, dan juga Pedro. Iya, sebelumnya Mimin mengira jika suara jantung Luffy itu akan muncul secara otomatis jika Luffy kehabisan tenaga, tapi ternyata tidak. Konsepnya seperti penggunaan Gear Second yang membuat Luffy mengalirkan darah lebih cepat dengan cara memompa jantung. Hal itu tampaknya akan punya resiko buruk bagi tubuh Luffy. Ya, minimal ketika tubuh Luffy sudah kembali seperti semula. Adanya resiko buruk itu bisa kita lihat dari perkataan Kaido. Kaido berkata, "Hei, apa kau mau mati?" Luffy pun menjawab, "Apa kau pikir aku masih takut dengan hal seperti itu? Ayolah, meningkatlah suara jantung." Nah, berdasarkan percakapan itu ada dua hal yang bisa jadi kesimpulan. Pertama, Luffy sudah tak takut akan kematian, karena dia harus berjuang keras apapun resikonya, walaupun harus mati. Lalu yang kedua, Luffy tak takut kematian karena Luffy memang sudah mati ketika memasuki wujud Gear 50-nya. Oke lah, kita lanjut lagi. Setelah Luffy pulih kembali, Kaido melakukan serangan lebih dulu. Serangan itu menuju ke kepala Luffy. Tapi secara tak terduga, kepala Luffy malah mengikuti bentuk dari Kanabo Kaido. Nah, ini nih yang Mimin sebut sebagai kekuatan imajinasi yang masih berkaitan dengan karet. Ketika menerima serangan itu, Luffy berimajinasi untuk merubah kepalanya menjadi seperti Kanabo Kaido, dan tubuh karet Luffy bisa melakukannya. Tapi di sini Luffy tetap mengatakan sakit. Ya, tentu saja karena serangan Kaido itu kan menggunakan Hausoku Haki. Dan tentu kita tak lupa bahwa pukulan menggunakan Haki bisa langsung mengenai tubuh asli pengguna Devil Fruits. Jadi walaupun sudah awakening, Luffy tetap merasakan sakit. Oke, selanjutnya Luffy berlari dengan kepala yang aneh itu, tapi Kaido tak membiarkan Luffy pergi. Dia kembali menyerang menggunakan Kanabonya. Luffy terkena telak, tapi di sini bisa kita lihat bahwa Luffy menggunakan Hausoku Haki untuk melapisi kepalanya, sehingga pukulan Kaido tak mengenai tubuh Luffy secara langsung. Kemudian Luffy memanfaatkan kemampuan karetnya untuk memantulkan serangan Kaido. Lalu Luffy juga memantulkan tubuhnya sendiri hingga sampai ke sebuah batu. Dan Luffy meluncur dengan cepat menggunakan batu itu ke lokasi Kaido. Luffy meluncur sambil memutar-mutar tubuh dan juga mengayunkan tangannya. Nah, di sini Kaido kembali berusaha menganalisa kemampuan Luffy. Kaido sangat penasaran mengenai asal warna putih yang muncul pada tubuh Luffy. Lalu Kaido juga mengatakan bahwa Luffy bertarung dengan cara memadukan Busosoku dan Hausoku Haki, sehingga bisa bergerak bebas seperti itu. Akhirnya Kaido mengambil kesimpulan bahwa itu benar-benar kemampuan baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Nah, hal itu sejalan dengan fakta yang Mimin ungkap di awal tadi ya, bahwa buah Hito-Hito model Nika ini memang sangat rahasia dan hanya Gorosei saja yang diperlihatkan tahu kemampuan asli dari buah itu. Tapi hal itu mungkin sudah dipersiapkan oleh Bang Oda, di mana bisa jadi para Gorosei ini sudah tahu kelemahan dari awakening sang God Nika. Namun tentu daripada mengambil resiko untuk bertarung, lebih aman jika pemerintah dunia menyamarkan nama asli Gomu Gomu no Mi agar tidak ada orang yang mengetahuinya. Nah, selanjutnya Kaido meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia pun berusaha untuk menangkis serangan Luffy menggunakan Kanabo. Tapi hal itu sia-sia. Kaido malah terkena pukulan telak yang bahkan tangan Luffy diperlihatkan bisa menembus wajah Kaido. Seperti kedua tangan Luffy yang menembus mata Kaido di awal tadi. Momonosuke dan Yamato pun kembali terkejut saat melihat tangan Luffy bisa menembus wajah Kaido. Dan wajah Kaido sendiri kelihatan konyol banget guys.
Di awal tadi Mimin berpendapat jika kemampuan Luffy itu mirip seperti hantu, tapi sebenarnya ada satu pendapat lagi yang bisa menjelaskan kemampuan aneh itu, yaitu ketika tangan Luffy menyentuh Kaido, maka bagian tubuh Kaido yang tersentuh akan berubah menjadi karet, sehingga saat Luffy menyerang Kaido, tubuh Kaido itu bisa melar, dan tangan Luffy pun seolah-olah menembus tubuh Kaido. Nah, setelah terkena serangan, Kaido terjatuh, tapi Yonko itu sepertinya belum kalah. Sementara itu, Luffy semakin menikmati pertarungan, dan Luffy pun berkata, "Bukankah ini sangat menyenangkan, Kaido?" Oke, sampai di sini aja ya segmen real review untuk chapter ini. Jika nakama sekalian punya masukan, saran, dan kritik, silahkan disampaikan pada kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!